Benci bisa saja berubah menjadi rasa suka, bahkan menjadi rasa cinta. Sama seperti yang aku alami, yaitu awalnya aku benci dengan mama tiriku, karena menurutku dia telah merebut papaku dari mamaku. Tetapi siapa sangka, setelah aku sering bersamanya benih-benih rasa suka, itu tiba-tiba hadir. Apalagi setelah papaku jatuh sakit, sehingga apa yang sebelumnya selalu diberikan papaku padanya tidak lagi didapatkannya. Dan yang lebih parahnya, ternyata aku tidaklah bertepuk sebelah tangan. Karena mama tiriku juga mempunyai rasa yang sama denganku. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Ketegangan meliputi seluruh keluarga besarku saat papaku memutuskan untuk menikah lagi. Mama dan ketiga orang kakakku menentang keputusannya itu. Masalahnya, perempuan yang mau dinikahi papa, sebut saja namanya Reni, seusia dengan kakak perempuanku yang masih kuliah. Aku saat itu belum begitu paham dengan urusan orang tua, apalagi aku jarang bertemu papa karena ia kerja di kota lain. Walau sebenarnya tidak setuju, tapi aku memilih diam. Tapi papa tetap pada keputusannya, ia menikah lagi tanpa dihadiri oleh kami semua. Ia dan istri barunya tinggal di kota, di mana ia selama ini bekerja, sedangkan kami tinggal bersama mama. Meski tinggal berjauhan, papa tetap rajin mengunjungi kami seperti biasanya. Hanya saja ia tak pernah mengajak istri barunya, karena mungkin khawatir akan menimbulkan konflik. Begitu juga soal biaya hidup, papa tidak pernah terlambat mentransfer ke rekening mama. Waktu aku sudah lulus dan karena tidak diterima di perguruan tinggi negeri, papa menawariku untuk kuliah di kota di mana dia tinggal dengan istri barunya, atau tepatnya mama tiriku. Karena ia punya kenalan rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di sana. Semula aku ragu, apalagi mama dan ketiga kakakku tak setuju, mereka tidak ingin aku berjauhan dengan mamaku. Tapi ketika kemudian ada kabar kalau papa masuk rumah sakit, aku akhirnya menerima tawaran papa. Aku dan kakak perempuanku, sebut saja namanya Mbak Dini, berangkat juga untuk menengok papa. Aku terenyuh saat melihat papa terlihat lemah di tempat tidur. Saat itulah untuk pertama kalinya aku bertemu Reni, mama tiriku. Mbak Dini tidak saling bertegur sapa dengan Reni. Kelihatan sekali kalau ia sangat tidak suka pada istri baru papa itu. Aku pun sebetulnya juga menyimpan rasa marah karena Reni telah merebut papa dari mama. Tapi karena merasa jengah dengan suasana yang begitu kaku, sedikit-sedikit aku mau juga diajak bicara oleh Reni. Karena kasihan pada papa itulah, kemudian aku pun memutuskan untuk kuliah sesuai dengan tawarannya. Mbak Dini marah saat kukatakan itu padanya, tapi aku bersikukuh pada pendirianku. Menurutku, paling tidak masih ada satu anak papa yang menemaninya, karena tak ada satupun kerabat di kota itu. Akhirnya Mbak Dini pulang sendirian, sedangkan aku menjaga papa di rumah sakit sampai papa diperbolehkan pulang. Setelah beberapa hari tinggal di rumah papa, aku pulang untuk mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran di perguruan tinggi. Sampai di rumah, aku diomeli oleh kakak-kakakku
sementara Mama hanya bisa menangis. Tapi aku kukuh pada pendirianku. Lagi pula, Mama Reni tak seburuk yang mereka kira. Kakak-kakakku menganggap kalau Mama Reni mau dinikahi Papa hanya karena Papa kaya. Tapi selama beberapa hari bersamanya, aku punya penilaian sendiri. Justru, Marna Reni orangnya bersahaja, ia pun ramah, tidak galak seperti ibu tiri dalam film. Bagiku, Mama Reni adalah sosok yang menyenangkan juga cantik. Seharusnya kakak-kakakku bersyukur ada Mama Reni yang merawat Papa. Mungkin juga Mama salah, kenapa dulu menolak pindah dengan Papa. Kakak-kakakku pun akhirnya menyerahkan keputusan itu padaku. Hanya saja mereka berpesan agar aku kos saja di dekat kampus. Kalau itu aku setuju karena rumah Papa dengan perguruan tinggi yang akan kumasuki sangat jauh. Untuk sementara aku tinggal di rumah Papa sampai urusan administrasi pendaftaranku selesai. Mama Reni lah yang mengantarku ke kampus mulai dari awal sampai tes penerimaan karena Papa sibuk dengan pekerjaannya. Dan jika ada waktu senggang, ia mengajakku ke tempat-tempat wisata yang ada di kota itu atau sekedar makan siang bersama. Begitu juga ketika aku dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru, Mama Reni yang menemani mencari tempat kos. Namun hal yang tak terduga terjadi padaku. Kebersamaan selama beberapa hari dengannya itu menumbuhkan perubahan pada diriku. Selain aku mulai terbiasa memanggilnya Mama Reni, muncul rasa aneh dalam diriku. Aku berusaha sekuat tenaga menepis perasaanku itu, karena merasa tak sepantasnya perasaan itu ada, tapi tak pernah bisa. Entah kenapa, ada semacam rasa suka saat berduaan dengan ibu tiriku itu. Aku takut mengakui kalau aku jatuh cinta padanya, tapi memang itulah yang terjadi. Aku merasa kesepian saat mulai tinggal di tempat kos, apalagi saat menjelang tidur. Ingatanku selalu pada Mama Reni yang suka memakai baju tanpa tangan. Yang paling menggetarkan hatiku adalah ketika kami ngobrol berdua di sofa teras belakang rumah, satu kakinya ditumpangkan ke kaki lainnya. Diam-diam, aku mendadak ingin bekerja kreatif ketika mengimajinasikan Mama Reni. Kerinduanku padanya terasa sangat di luar nalar manusia. Untungnya rinduku pada Mama Reni terobati setidaknya seminggu sekali. Karena setiap Jumat malam, ia kadang bersama Papa, kadang sendirian datang menjemputku di tempat kos agar hari Sabtu dan Minggu aku bisa tinggal di rumah Papa. Perasaan yang kupendam makin memburuk saat muncul ketidaksukaanku pada Papa. Semacam cemburu begitulah. Aku lebih suka jika hanya Mama Reni sendiri yang menjemputku. Aku tak betah tinggal di rumahnya jika ada Papa. Dan rasa cinta pada Mama Reni yang usianya sekitar 4-5 tahun lebih tua dariku makin tumbuh subur. Gejolak darah mudaku menggebu-gebu setiap kali melihat Mama Reni. Aku mulai berkhayal tentang dia, membayangkan betapa bahagianya kalau aku jadi kekasihnya. Sadar atau tidak, aku telah terobsesi pada Mama Reni. Saking besamnya obsesiku pada Mama Reni, timbullah niat isengku. Diam-diam kupinjam handycam milik Papa yang tersimpan di ruang keluarga, lalu kubeli kaset kosong. Saat aku mandi, kuletakkan handycam itu di tempat tersembunyi dan kuaktifkan mode perekamannya. Sudah kuperhitungkan waktunya dengan kebiasaan Mama Reni pergi untuk mandi. Kurasakan debaran jantungku ketika melihat Mama Reni kelihatan berjalan masuk ke kamar mandi. Di ruang keluarga aku menunggu dengan pura-pura nonton TV. Selama menunggu, aku gelisah tak karuan, tak sabar ingin segera melihat hasilnya. Begitu Mama Reni selesai dan masuk ke kamarnya, bergegas kuambil handycam itu. Di dalam kamar yang telah kukunci, kuputar ulang rekamannya. Aku menahan nafas saat menyaksikannya. Kedua mataku tak berkedip melihat setiap gerak-geriknya. Rekaman itu kemudian kutransfer ke filmku. Tak puas dengan rekaman di kamar mandi, aku pun mengalihkan sasaran ke kamar tidur Mama Reni. Aku hanya mengaktifkan kamera itu saat Papa tidak di rumah. Aku tak mau melihat ia dan Mama Reni di tempat tidur, yang kuinginkan hanya Mama Reni dalam keadaan sendirian.
Hingga suatu ketika ada satu penayangan yang membuat anganku meronta dan berujung pada satu kebiasaanku, yaitu melandri. Hehehe. Betapa tidak, saat itu selang hari, usai makan dan ngobrol di ruang keluarga, Mama Reni minta diri mau tidur, ngantuk katanya. Papa sedang mengunjungi mamaku saat itu, sehingga praktis hanya ada aku dan Mama Reni serta pembantu rumah tangganya. Begitu ia masuk kamar, aku pun ke kamarku dan langsung menghidupkan komputer. Di monitor kusaksikan Mama Reni merebahkan dirinya. Aku pun selanjutnya dibuat menahan nafas dengan mata tak berkedip saat melihat ke layar monitor. Setelah kejadian itu, keinginanku pada Mama Reni makin dalam merasuki batinku. Aku bukannya tak mau berusaha menjauhkan perasaan yang tak pantas itu, tapi aku tak bisa. Menjelang akhir semester pertama, aku menjalin hubungan khusus dengan teman sekampus, sebut saja namanya Nani. Aku berharap berpacaran dengan Nani ini akan membuat obsesiku pada Mama Reni bisa teralihkan, tapi nyatanya tidak. Meskipun aku berpacaran dengan Nani, tapi yang selalu hadir dalam khayalku menjelang tidur tetap saja Mama Reni. Ketika aku mudik libur semesteran pun bukan Nani yang kurindukan, tapi Mama Reni. Aku benar-benar bingung menghadapi kenyataan ini. Sudah berkali-kali kutekankan pada diriku sendiri bahwa tak mungkin aku bisa mendapatkan cinta Mama Reni, tapi sulit sekali. Seperti menghapus noda tinta di baju putih, makin digosok nodanya makin melebar. Bahkan saking rindunya, diam-diam ku telepon Mama Reni. Basa-basinya adalah menanyakan kabarnya dan kabar Papa. Padahal itu hanya sebagai modus untuk mengobati kerinduanku meski hanya dengar suaranya. Suatu hari Mama Reni memintaku menemaninya ke satu kota untuk menengok orang tuanya. Saat itu Papa sedang ke luar negeri untuk keperluan bisnis. Dengan bermobil kami berdua meluncur ke sana, tapi kami tidak menginap. Sorenya kami kembali pulang ke rumah Mama Reni. Aku tak menolak ketika Mama Reni menawariku untuk menginap di rumahnya karena hari sudah malam. Justru itu yang kuharapkan, karena terus terang selama bermobil dengan Mama Reni, angan-anganku tergugah, apalagi ketika ia condongkan sandaran jok ke belakang dan kemudian matanya terpejam. Aku tak sabar, ingin segera sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, hingga hampir jam 10 malam, mataku tak letih terus memandangi monitor. Dengan menggunakan mode infrared, keadaan kamar Mama Reni tetap bisa terlihat dengan baik. Hanya saja, tampaknya harapanku malam itu tak terkabul. Mama Reni sepertinya sudah tidur, walaupun lah kadang bergerak berganti posisi tidurnya. Aku hampir putus asa menunggunya dan bernelat untuk tidur juga. Saat aku hendak beranjak dari kursi, kulihat Mama Reni bangun. Sesaat ia duduk di tepi ranjangnya, lalu berjalan menuju pintu. Mungkin ia hendak ke kamar kecil. Seketika kantukku sirna. Beberapa saat kemudian, jantungku hampir copot saat terdengar bunyi klek. Gagang pintu kamarku bergerak, tapi karena terkunci, tidak bisa terbuka. Aku yang sedang gelisah, menunggu Mama Reni kembali ke tempat tidurnya, bukan main kagetnya. Kuamati gagang pintu kamarku, bergerak lagi. Aku diam terpaku di tempat dudukku, menduga-duga kalau bukan hantu, pasti Mama Reni yang melakukannya. Mau apa dia malam-malam ke kamarku? Hatiku bertanya-tanya, jantungku berdetak makin tak beraturan. Seketika terbersit dalam pikiranku untuk membuka pintu dengan satu harapan. Ia menginginkan hal yang sama denganku malam ini. Begitu kubuka pintu kamarku, kulihat Mama Reni hendak masuk lagi ke kamarnya. Ia tampak kaget saat melihatku tiba-tiba muncul. "Oh, kukira kamu sudah tidur, Dang," ujarnya. Ia urungkan latnya masuk ke kamar. "Belum, Ma. Ada apa, Ma?" jawabku sambil balik bertanya dengan nada agak gagap. "Mama gak bisa tidur, Dang. Mungkin tadi sempat ketiduran di mobil kali ya." "Kalau kamu belum ngantuk, temani Mama nonton TV di kamar Mama yuk," ajak Mama Reni. Karuan saja aku gugup, keringat dingin menetes di dahiku. Buru-buru kututup pintu kamarku,
Takut kalau Mama Reni tiba-tiba nyelonong ke kamarku dan mendapati kalau aku mengamati kamarnya melalui cam. "Kok bengong? Ayo sini, kita nonton di kamar Mama aja," tukas Mama Reni sambil melambaikan tangan. Dengan pikiran berkecamuk, ku masuki kamar Mama Reni. Mama Reni meraih remote dan menyalakan TV sementara aku berdiri saja di depan pintu. Mama Reni menoleh ke arahku sembari berkata, "Sini dang." Tangannya dengan sigap membenahi bed cover lalu menepuk-nepuknya sebagai isyarat agar aku naik ke di kasur empuk itu. Ku buang jauh-jauh kecanggungan yang kurasakan dan kulangkahkan kaki menuju kasur itu. Begitu kubaringkan, Mama Reni pun berbaring di sebelahku sambil menyelimuti kami berdua. Udara di kamarnya memang dingin sekali, entah karena AC-nya atau efek dari debaran jantungku saja. Baru sesaat aku rebahan, Mama Reni mencecarku dengan pertanyaan yang membuatku kelabakan. "Tumben pakai kunci pintu segala, emang lagi ngapain dang?" Di saat aku mencari jawaban yang tepat, Mama Reni ngomong lagi dan aku jadi salah tingkah. "Lagi kerja kreatif mandiri ya? Gak usah malu lah Mama, kan juga pernah muda. Tahulah kebiasaan cowok seusia kamu," tandas Mama disertai senyuman penuh arti. Entah kenapa, ucapan Mama Reni yang terakhir itu semakin membangkitkan keberanianku untuk bicara. "Lia Ma, habis lagi kepoengan sih." Sengaja ku katakan itu untuk memancing reaksinya. Aku sangat berharap ia bilang, "Sini, Mama bantuin." Jantungku berdebar menunggu jawabannya, tapi ia hanya tertawa renyah. "Gak apa-apa, itu hal biasa kok, asal jangan keseringan aja," tukas Mama, masih disertai tertawa kecil. "Nanti kalau sudah ada lawannya jadi cepat kelar loh," lanjutnya. Pembicaraan belak-belakan itu membuat kekakuanku mencair. Aku mulai berani mengimbangi obrolan berani Mama Reni. "Ah, masa sih Ma?" Aku bertanya asal saja dan tak butuh jawaban ilmiah. "Kata orang sih, Mama sendiri mana tahu, kamu yang cowok harusnya tahu." "Emangnya hanya cowok yang suka kayak gitu Ma? Cewek emang gak pernah?" Cecarku mulai mengarahkan. "Lia juga sih, tapi cowok yang paling sering," kata Mama. Tampaknya ia mulai gerah juga. "Mama sendiri pernah nggak?" pancingku. "Idih, kamu apaan sih? Tanyanya kok aneh-aneh gitu?" "Ya enggak lah," tandas Mama Reni. Sekilas wajahnya bersemu merah, ia mengalihkan pembicaraan sambil memainkan remote TV. Sambil nonton TV, kami ngobrol tentang banyak hal. Meskipun begitu, debaran jantungku tetap saja menghentak tak karuan. Apalagi saat kakiku bersenggolan dengan kaki Mama Reni, kurasakan darahku berdesir. Ada semacam rasa nyaman yang menjalanku, ingin rasanya segera kuwujudkan mimpi-mimpiku selama ini atas Mama Reni, tapi aku takutlah marah dan melaporkannya ke Papa. Aku hanya bisa diam menahannya. Tak terasa, sudah jam 12 malam, kulihat Mama Reni beberapa kali menguap. "Mama ngantuk ya?" tanyaku. "Lia, kamu sudah ngantuk belum?" Mama Reni balik bertanya. "Lia juga sih Ma, boleh gak aku tidur sini?" tukasku spontan. "Emang kamu mau tidur sama Mama?" Mama Reni menoleh ke arahku. Aku tak ingin kehilangan momen berharga dalam hidupku. Buru-buru ku jawab, "Kalau Mama ngizinin ya mau aja Ma." Mama Reni pun tersenyum dan berseloroh. "Boleh aja, tapi jangan ngompol ya." Aku nyengir kuda. Dalam hati aku, senang sekali dapat kesempatan langka seperti itu. Aku beringsut dari kasur itu dan bilang pada Mama Reni kalau mau buang air kecil. Begitu aku kembali, cahaya dalam kamar ternyata sudah berganti redup. Aku menghela nafas dalam-dalam dan segera masuk ke dalam selimut di sebelah Mama Reni sambil membenahi selimut yang cukup besar untuk kami pakai berdua. Dalam keadaan seperti itu, aku tak bisa tidur, kuamati Mama Reni yang memunggungiku. Aku tak tahu lah sudah tidur atau belum, tapi di otakku tak henti-hentinya terus berpikir bagaimana caranya. Aku berusaha terus bertahan untuk tidak nekat karena takut resikonya. Tapi sahabat kreatifku yang tertahan terus saja untuk gigi hingga membuat mata hatiku gelap.
Bodoh rasanya jika tak kumanfaatkan kesempatan emas itu. Dengan berpura-pura sudah tidur, aku bergeser hingga menempel ke punggung Mama Reni. Aku diam menunggu reaksinya karena Mama Reni tak bergeming. Aku miringkan Higa sejajar dengannya. Rasa yang selama ini ada padaku tiba-tiba saja menghentak. Aku diam lagi menunggu. Karena tak ada reaksi, aku pun melanjutkan kepura-puraanku itu. Kulingkarkan satu tanganku seolah tak sadar dan menganggapnya sebagai guling. Harum rambut Mama Reni merebak ke rongga hidungku. Tiba-tiba, "Dang, ngapain kamu?" ujar Mama Reni sambil menatapku. Aku sedikit kaget dan balas menatapnya. Kutunggu reaksinya, marah atau tidak. "Mama tahu kok apa yang kamu rasakan selama ini, Dang." "Mama juga sama. Setelah kebersamaan kita selama ini, rasanya Mama suka dan jatuh cinta sama kamu," ucapnya. Mama sudah berusaha untuk tidak mengikuti kata hati itu. Tapi semakin lama justru rasanya semakin sulit Mama menghindarinya. "Benarkah itu, Ma?" tanyaku setengah tidak percaya. "Iya benar, Dang." "Berarti Dadang tidak bertepuk sebelah tangan selama ini, Ma?" tanyaku senang. "Lia sayang, jadi malam ini anggaplah hari jadi kita berdua," ucapnya pelan. Dan akhirnya malam itu mimpi-mimpiku selama ini benar-benar menjadi kenyataan. Amboi bahagianya aku di malam itu. Dan setelah Papa datang dari luar negeri, aku meminta sepeda motor alias moge untuk transportasiku dari rumah itu ke kampus. Dengan alasan aku ingin bisa belajar lebih tenang di rumah itu, kalau di kos terlalu bising banyak orang, dan tanpa curiga papaku setuju. Tentu saja hal itu membuatku sangat senang, dan Mama Reni pun juga ikut senang jadinya. Karena kalau papa pulang ke mamaku, ada aku sekarang. Dan ini juga menjadi bukti bahwa aku tidak salah dalam menilai Mama Reni di awal-awal pertemuan dulu. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.